Oke semuanya, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang penyepulan spin pengering mesin cuci 2 tabung ya. Dan ini di part pertama kita telah menyepul, kita telah memasukkan kawat yang ukuran 0,40 mili ya, dengan data-data telah tersedia di part yang pertama. Jadi apabila belum menonton, silahkan klik link di deskripsi bawah ini. Dan kemudian ini adalah kita akan memasukkan kawat yang sekunder, dan ini juga sama lompat 2 dan lompat 4 ya. Dan pengering ini atau kawat sekunder ini menggunakan kawat yang berukuran 0,35 mm ya. Dan ini saya memakai kawat Supreme yang biasa aja. Kalau kawat Jerman nggak cocok bos harganya. Dan oke, kita akan masukkan pelan-pelan. Kini mulai sulit cara pemasukannya. Kok bisa? Ya karena ini udah mulai tumpuk ya. Di sini ada tumpuknya. Harap perhatikan baik-baik ya. Di sini ada tumpuknya. Kalau mungkin kemarin-kemarin saya membuat 10 pompa LG Mitsu itu dengan model 33, itu sama sekali nggak ada tumpuknya. Tapi ini sangat berbeda. Kok bisa beda? Bedanya apa? Padahal kan namanya dinamo kan tetap muter. Ini beda, kecepatannya beda. Ini 1500, kalau dinamo 3000 rpm. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Mikanya juga tetap sama. Mika yang buat penutupnya saya juga memakai 0,20 mili. Dan kita telah sampai memasukkan di alur yang pertama. Ini alur yang pertama ya, kita masukkan dulu tumpuk. Jadi Anda harap hati-hati sekali memasukkan kawatnya ya, karena kalau lecet, jadi kalau nggak sampai jangan dipaksa. Mungkin di situ ada kekeliruan jumlah penghitungan lilitan Anda yang seharusnya pas itu nggak pas. Jadi harap tentukan itu. Coba baik-baik kalau Anda ingin mencobanya ya. Kalau nggak bisa ya wajib mencoba, karena keberhasilan mungkin pertama terciptanya dari suatu kegagalan ya, itu pasti. Jadi kalau Anda nggak gagal, Anda nggak akan pernah bisa menikmati keberhasilan seperti itu. Oke, dan kita akan memasukkan di kawat yang alur nomor 2 seperti ini. Kawat alur nomor 2 ini proses pemasukannya, alurnya itu masih sama seperti yang part yang pertama di kawat yang untuk primer ya, yaitu tetap lompat 4. Jadi harap perhatian baik-baik, lompat 4. Jadi kalau misalnya kita gulungnya kurang pas pemasukan kawatnya, kita bisa tekuk-tekuk seperti yang sedang saya lakukan ini ya, agar pas masuknya. Untuk bagian ini nggak ada tumpuknya ya, untuk bagian alur yang nomor 2. Jadi Anda dapat leluasa memasukkan kawatnya. Ini mungkin kalau diperhatikan antara jumlah kawatnya dan lubangnya itu nggak presisi, gimana ya, itu mungkin lebih banyak kawatnya daripada diameter lubangnya. Mungkin awalnya terlihat seperti itu ya, tapi kalau udah dimasukkan nanti juga akan bisa masuk. Gimana jelasinnya, pokoknya seperti itulah. Dan oke, kita masuk ke lubang yang lompat 4 ya, dan yang setelahnya lubang lompat 4 juga, itu lompatnya 4, dan cara pemasukannya juga masih sama, itu nggak ada yang berubah. Itu sangat mudah apabila nggak ada tumpuknya sama sekali. Kalau ada tumpuknya mungkin Anda harus mengotak-atik, harus pelan-pelan, jangan sampai lecet pokoknya. Setelah kita memasukkan 2 alur, ini masih ada tersisa 3 alur lagi. Alur pertama dan alur kedua, ada 3 pasangan alur yang harus kita masukkan juga. Posisinya juga masih sama. Yang pertama ini agak numpuk,
lompatnya juga masih sama, itu nggak ada perubahan sama sekali. Pokoknya ini nanti sampai full 24 alur terisi semuanya ya, jangan sampai nggak terisi, karena nanti kalau nggak terisi dinamomu nggak akan muter sama sekali ya bahkan mungkin akan dengung aja dan lama-lama terbakar. Dan seperti ini kita tumpuk, harap pelan-pelan ya, pastikan keadaan kawat tidak ada yang lecet sama sekali. Kalau lecet nanti akan nyetrum dan terbakar juga. Jadi ini harus memakai ilmu telaten atau ilmu kehati-hatian ya. Dan oke, kita telah sampai memasukkan di alur yang pertama. Setelah alur yang pertama masuk, kita lanjutkan alur yang kedua. Kita akan memasukkannya juga. Ini cukup mudah ya kalau dilihat. Mungkin kalau Anda yang melakukan ini, mungkin yang pertama kali melakukan atau perdana, ini mungkin agak sulit ya, tapi terlalu berusaha. Wajib usaha, itu wajib. Entah itu hasilnya bagaimana, tapi setidaknya kita telah berusaha. Betul nggak sih? Iya dong. Jadi apabila Anda ngejar cewek terus ditolak, ya kejar terus sampai kecekel, sampai ketemu, sampai dapet, gitulah maksudnya. Dan oke, kita masukkan lagi yang sebelahnya. Ini mungkin agak sulit, tapi saya yakin Anda bisa untuk mencobanya seperti ini ya. Dan oke, telah masuk. Lalu kita akan pasang mika penutupnya seperti ini. Kita pasang sampai mentok semuanya. Dan mungkin udah ada patokan ya, mungkin udah ada gambaran lompatnya berapa, cara pemasukannya bagaimana. Jadi video ini akan saya percepat agar tidak membuat lama durasinya, karena ini nanti kalau kita terus seperti ini durasinya akan lama sekali sampai berjam-jam. Saya pengerjaan ini 2,5 jam kalau nggak salah ya, 2 jam ya, mungkin tak sambi-sambi kali ya, tak sambil kerjaan yang lain, jadi mungkin agak lama. Jadi lama ini bisa seharian lebih karena saya skip videonya. Video pengerjaan nyepul tak skip, terus buat kerjaan lain, terus selesai kerjaan lain tak lanjutin rekamnya lagi, seperti itu demi untuk agar Anda tahu dan bagaimana cara pemasukannya. Cuma itu yang ingin saya dapatkan dari video ini, dan saya jelaskan di video ini khusus untuk Anda subscriber saya dan juga yang mencari keyword tentang perbaikan pengering mesin cuci 2 tabung. Oke, akan saya percepat videonya ya. Dan semua telah masuk, kawat-kawatnya telah masuk. Dan ini ada apa itu, kawat yang putus atau kawat sambungan. Jadi untuk menyepul segala macam dinamo atau pompa air atau mesin cuci dan yang lainnya, apabila kawat Anda kurang atau ya kurang tadi, terus Anda nyambung, itu nggak masalah menurut saya, asal itu sambungannya jangan banyak-banyak ya. Sambungannya minimal maksimal 4 sambungan, itu masih dalam keadaan aman. Dan ini kita kasih penyekat agar tidak ada singgungan antara kawat utama dan kawat bantu, atau kawat primer dan kawat sekunder ketika dinamo ini dijalankan atau berputar. Kenapa? Karena misalkan dinamo berputar, dia akan timbul getaran. Paham gak sih? Ya, getaran itu.
jadi agar nggak singgungan langsung gitulah. Dan ini adalah benang nilon yang dipakai untuk menali, jadi kita akan menalinya dulu. Dan ini saya pakai kawat yang besar ya, kita tali dulu sampai rata semuanya. Dan oke, mungkin ini akan saya percepat videonya karena durasinya udah 10 menitan ya. Mungkin Anda akan bosan ketika terus-terusan seperti ini ya, menunggu dan menunggu. Akan saya percepat videonya hingga sampai selesai. Benang nilon atau tali kawat telah selesai, hampir selesai ya. Kita tali dulu dan kita potong talinya. Dan mungkin part yang selanjutnya atau part yang ketiga akan saya taruh di link di deskripsi di bawah ini. Karena ini udah hampir 12 menit, jadi terpaksa saya akan melanjutkan di part yang ketiga, karena ini adalah part yang kedua. Oke, apabila kalian menyukai video ini silahkan like videonya, dan apabila video ini bermanfaat untuk Anda silahkan klik subscribe. Dan terima kasih, selamat siang.